Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut alur ceritanya. Orang yang sebelumnya itu adalah saingan terbesar Marten kecil kan? Lindong melirik ke belakang dari sudut matanya setelah melakukan perjalanan agak jauh, saat dia bertanya dengan lembut. Ya, Zong mengangguk. Ekspresinya tampak agak suram. Sebagai anggota suku Celestial Demon Marten, dia sangat menyadari kemampuan orang itu. Kalau bukan karena kakek Marten telah disergap dan hilang selama 100 tahun, bagaimana mungkin dia menantang kakek Marten? Orang itu dulu berperilaku sangat baik di depan kakek Marten pada saat itu, ucap Zong sambil dengan dingin mendengus. Sebab itulah dia menjadi sangat tangguh. Gumam Lindong, kesabaran adalah sesuatu yang sangat dia pahami. Secara alami, dia sadar betapa sulitnya berurusan dengan orang-orang yang begitu sabar. Namun orang itu, gumam Lindong. Lindong sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apakah itu karena mereka berdua bukan individu biasa, tapi mungkin baginya untuk mendeteksi perasaan yang sangat tidak nyaman dari Hao Jiuyu. Adik Lindong, kita telah tiba. Suara Zong ditransmisikan, sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, Lindong mengangkat kepalanya, dan halaman yang tenang muncul di depan matanya. Dia bisa melihat sosok yang dikenalnya jauh di dalam halaman. Keduanya berjalan ke halaman. Segera setelah itu, mereka melihat sosok tinggi dan kurus duduk di dalam paviliun batu. Aroma cendana muncul dari dalam paviliun batu, itu membuat pemandangan terasa agak tenang. Sosok itu membuka matanya yang tertutup rapat ketika keduanya masuk. Setelah itu, dia melirik Lindong dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya yang tampan saat dia berkata. Tidak terduga kalau aku harus memanggilmu, ucap Marten kecil. Wajar dong, aku kan kakak laki-lakimu. Tentu saja kamu harus mengabari aku ketika ada masalah. Lindong langsung duduk di paviliun batu dengan santai dan menjawabnya. Bibir Little Marten melengkung. Namun, dia bisa mendeteksi aura lelah perjalanan dari tubuh Lindong, bukti nyata kalau Lindong telah bergegas tanpa istirahat. Ini menyebabkan perasaan hangat muncul di hatinya. Orang biasa tidak memiliki keberanian untuk melibatkan diri dalam masalah suku Celestial Demon Marten, tapi Lindong melakukannya tanpa berpikir dua kali, pikir Marten kecil. Aku sudah mengetahui situasi umumnya. Tampaknya posisi kamu sebagai pemimpin suku junior akan diambil alihkan, Lindong langsung berkata ke intinya saat dia menatap Little Marten. Mata Marten yang oval dan sipit sedikit menyipit. Wajahnya yang tampan agak keras ketika dia berbicara dengan suara dingin. Dia hanya pengikut pada saat itu. Sepertinya ambisinya telah membengkak saat aku hilang. Namun, dia memang memiliki beberapa kemampuan, ucap Marten kecil. Marten kecil berhenti. Situasi saat ini di dalam suku itu tidak baik sama sekali. Kalau tidak, mengingat harga dirinya, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Saat itu, kamu mengatakan alasan kamu disergap adalah karena kamu memiliki batu leluhur kan, ucap Lindong. Ketajaman berkumpul di dalam mata hitam Lindong. Apakah ini terkait dengan Hao Jiuyu itu? Tanya Lindong. Dari perilaku Hao Jiuyu saat ini, jelas bahwa dia adalah orang yang benar-benar bisa bertahan. Mungkinkah itu alasan dia mau mengikuti di belakang Little Marten pada saat itu, adalah karena dia ingin mencoba dan mendapatkan kepercayaan Little Marten, dan menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Tidak banyak orang yang tahu tentang rute yang aku ambil saat itu. Hao Jiuyu ini memang salah satu dari mereka. Wajah Little Marten sedikit gelap ketika dia mengangguk dan menjawab. Aku tahu orang itu adalah telur yang buruk. Di sampingnya, Zong menggertakkan giginya dan berkata. Dia adalah bagian dari faksi Little Marten, dan tentu saja tidak memiliki perasaan yang baik untuk Hao Jiuyu ini, yang berusaha merebut posisi Little Marten. Namun, kami tidak memiliki bukti, dan itu akan sia-sia, bahkan jika kami memberitahu para tetua, walau bagaimanapun, Hao Jiuyu saat ini memiliki kepercayaan mereka. Jika aku berbicara tentang masalah ini, mungkin pada akhirnya mengarahkan para tetua hanya percaya, kalau aku hanya mengarang alasan dalam upaya untuk merusak reputasinya, ucap Little Marten. Lindong sedikit mengangguk. Lagi pula, Marten kecil telah hilang selama 100 tahun. Gengsi yang dia nikmati di suku tidak bisa dibandingkan dengan saat itu. Selain itu, ayahnya, sang pemimpin suku Celestial Demon Marten saat ini, masih dalam pengasingan yang sangat panjang. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Tanya Lindong saat menatap Little Marten. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata lagi, aku sekarang juga telah menjadi tetua hukuman suku naga.
Status ini mungkin cukup tinggi, bahkan untuk suku Celestial Demon Marten kamu. Meskipun aku tidak bisa menggunakan kekuatan suku naga, itu masih akan membantu prestise kamu, ucap Lindong menjelaskan. Hah, tetua hukuman suku naga. Marten kecil dan Wuzong tersentak bersamaan setelah mendengar kata-kata ini, dan dengan kosong menatap Lindong. Sebagai salah satu dari 4 suku penguasa, mereka secara alami sangat sadar akan otoritas dan posisinya, seperti apa yang dimiliki oleh tetua hukuman suku naga ini. Namun, mereka tidak bisa membayangkan kalau suku naga telah benar-benar memberikan posisi ini kepada Lindong. Sesuatu telah terjadi di dalam suku naga. Setelah itu, mereka bersikeras kalau aku harus menjadi tetua hukuman yang disebut ini, ucap Lindong sambil mengangkat bahunya, tetapi tidak menjelaskan secara detail. Status tetua hukuman suku naga memang agak tinggi, tapi, bantuan yang kuharapkan darimu tidak memerlukan ini, kata Marten kecil sambil tersenyum. Memangnya bantuan apa itu? Tanya Lindong. Marten kecil mengerutkan bibirnya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan penghalang cahaya melingkar menutupi paviliun batu. Setelah itu, suaranya yang agak pelan, secara pelan-pelan dipancarkan. Aku ingin kamu pergi ke gua surgawi tempat ayahku berada dalam pengasingan yang dalam. Dia telah mengasingkan diri selama 100 tahun saat ini, dan tidak ada berita dari dalam. Tidak ada jawaban dari sana ketika aku mengirim pesan kepadanya. Oleh karena itu, aku curiga kalau dia telah bertemu dengan beberapa masalah di dalam gua surgawi, atau mungkin bisa dikatakan juga kalau dia telah terperangkap, ucap Marten kecil. Apa? Ucap Wuzong yang kaget. Wuzong yang berada di sampingnya, berdiri setelah Marten kecil berbicara. Syok memenuhi wajahnya, itu sudah jelas, dia sangat ketakutan dengan kesimpulan Little Marten. Lindong sedikit mengernyit. Ayah Little Marten adalah pemimpin suku Celestial Demon Marten, dan kekuatannya jelas sangat menakutkan. Bagaimana mungkin menjebaknya selama 100 tahun tanpa memperingatkan anggota suku yang lain? Beberapa orang yang sangat tua di suku Celestial Demon Marten kami, sering pergi ke pengasingan selama lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, tampaknya tidak ada yang salah dengan pengasingan ayah aku ini. Karena itu, para tetua lainnya tidak berpikir ada yang salah, ucap Marten kecil. Mata Little Marten samar-samar berisi tatapan yang menakutkan. Segera setelah itu, dia melanjutkan kembali. Namun, setengah bulan yang lalu, aku berusaha mendekati gua surgawi, lalu aku dihentikan oleh 2 tetua. Kedua tetua ini adalah anggota faksi Hao Jiuyu, ucap Marten kecil. Mungkin ada alasan mengapa mereka tidak mengizinkan kamu untuk dengan mudah memasuki gua surgawi adalah, karena mereka tidak ingin kamu mengganggu mereka yang berada di pengasingan di dalamnya, ucap Wuzong dengan ketidakpastian. Itu juga masuk akal. Namun, ayahku pernah meninggalkan aku bulu darah esensialnya. Belum lama ini, secara bertahap mulai berubah penampilannya, ucap Little Marten sambil mengulurkan tangannya yang ramping. Ada bulu warna darah di telapak tangannya. Namun, bulu yang awalnya cemerlang ini, sekarang menjadi sangat redup dan kekuatan hidup yang tersisa di dalamnya mulai melemah. Ini, sontak Wuzong yang kaget. Wuzong heran ketika dia melihat ini. Dia langsung buru-buru berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu banyak para tetua tentang hal ini?" ucap Wuzong. Pengasingan kultivasi memang melibatkan beberapa risiko. Besarnya risiko tersebut bervariasi. Masalah kecil dapat menyebabkan cedera, sementara yang lebih serius dapat menyebabkan kematian. Jika Little Marten memberikan informasi ini kepada para tetua itu, mereka hanya akan berpikir bahwa ada sesuatu yang salah selama pengasingan pemimpin suku kamu. Seseorang tidak bisa dengan gegabah mengganggunya pada saat yang kritis. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan karena ada yang salah selama pelatihannya," ucap Marten kecil. Wajah tampan Little Marten tampak sangat gelap dan dingin pada saat ini. Ujung jarinya menelusuri bulu darah, dan cahaya darah melonjak di atasnya, lalu membentuk 2 kata yang sangat tidak jelas. Penjara iblis. Penjara iblis, apa itu? Ucap Wuzong. Wuzong sedikit tersesat ketika melihat kata-kata ini. Di sisi lain, ekspresi Lindong langsung berubah secara drastis. Dia sudah terbiasa dengan nama ini, karena Yimo yang kuat yang telah menyerang Divine Flame Hall, berasal dari faksi yang sangat misterius dan kuat ini. Apakah kamu tahu apa ini? Little Marten bertanya dengan heran setelah melihat ekspresi Lindong. Organisasi misterius yang dibentuk oleh Yimo. Kalau dipikir-pikir, itu adalah faksi yang paling menakutkan di dunia ini, jawab Lindong lalu menghela nafas pelan. Setelah itu, dia menceritakan pengalamannya di Flame Divine Hall secara singkat. Aku bisa menebaknya, bahwa masalah ini mungkin terkait dengan Yimo. Namun, aku tidak pernah menyangkanya, bahwa itu sebenarnya sebuah organisasi.
Little Marten bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi ganas. Benda-benda sialan ini sebenarnya tanpa sadar menyerang suku Celestial Demon Marten aku. Ucap Marten kecil dengan kesal. Lindong juga menghirup udara dalam-dalam saat dia menekan syok di dalam hatinya. Metode penjara iblis ini sangat menakjubkan. Mereka benar-benar bisa mendapatkan akses ke salah satu dari 4 suku penguasa, yaitu, suku Celestial Demon Marten, tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, mereka bahkan berhasil menjebak pemimpin suku, yang berada di pengasingan di dalam gua surgawi. Meskipun kekuatan penjara iblis itu dapat digambarkan sebagai yang paling mengerikan, akan sulit bagi mereka untuk melakukan hal-hal semacam itu sendirian. Kecuali, ucap Marten kecil. Marten kecil perlahan-lahan mengepalkan tangan rampingnya, saat pembuluh darah hijau menampakkan diri. Kecuali mereka memiliki agen dalam, atau penyusup, ucap Lindong meneruskan ucapan Marten kecil. Lindong menghela nafas dan menyelesaikan kalimat untuk Little Marten, suku Celestial Demon Marten mungkin tidak cocok dengan kekuatan penjara iblis, tetapi jika yang terakhir ingin melakukan sesuatu seperti ini, dan tanpa disadari oleh siapapun di seluruh suku Celestial Demon Marten, mereka akan membutuhkan seseorang yang akrab dengan apa yang terjadi di dalam suku Celestial Demon Marten. Untuk melakukan ini, harus ada agen orang dalam yang memberikan informasi tersebut kepada mereka. Dengan kata lain, ada mata-mata di suku Celestial Demon Marten mereka. Bajingan, siapa yang berani menjadi anjing orang luar kami, ucap Wu Jing dengan kesal. Mata Wu Zong sangat seram, sementara aura pembunuh yang lebat muncul dari dalam tubuhnya. Dia jelas sangat marah. Marten kecil tersenyum. Namun, senyumnya memunculkan perasaan menyeramkan. Siapa lagi yang bisa melakukannya kalau bukan dia, ucap Marten kecil. Hao Jiuyu, ucap Lindong. Lindong mengerutkan bibirnya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain orang yang tiba-tiba muncul di dalam suku Marten Celestial Iblis, dan berusaha merebut kekuasaan. Aku akan membunuh bajingan itu, ucap Wu Zong. Wu Zong segera bangkit, sementara aura pembunuhnya melonjak. Namun, ia segera duduk kembali setelah dicaci maki oleh Little Marten. Ini sepenuhnya merupakan kelalaian kita. Bagaimana kamu akan membunuhnya, ucap Marten kecil. Wu Zong mengepalkan giginya dan menjawab. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika orang itu benar-benar berhasil mendapatkan otoritas tertinggi di dalam suku, bukankah suku Marten surgawi kita akan musnah? Jawab Wu Zong. Marten kecil terdiam. Dia melirik Lindong dan dengan tak berdaya dia berkata. Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah mengandalkanmu, ucap Marten kecil. Dia sadar, kalau meskipun Lindong tampaknya tidak memiliki kekuatan yang mencengangkan, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa membandingkannya dalam hal keakraban berkaitan dengan Yimo. Lindong mengangguk. Dia merenung sejenak, sebelum perlahan-lahan berbicara. Kalian berdua harus menemukan kesempatan untuk mengirim aku ke gua surgawi itu, agar aku bisa selidiki. Satu-satunya cara untuk mengubah situasi saat ini adalah, untuk menyelamatkan ayahmu. Kalau tidak, tidak ada yang akan percaya padamu, ucap Lindong. Marten kecil mengangguk dan berkata, kami hanya bisa mengandalkanmu, ucap Marten kecil. Jangan khawatir, balas Lindong. Lindong tersenyum. Dia terlalu sering bertengkar dengan Yimo selama bertahun-tahun. Dia saat ini kemungkinan sudah bisa menerima gelar spesialis melawan Yimo, pikir Lindong. Gua surgawi terletak di bagian terdalam dari banyak gunung ini, dan dianggap sebagai tanah terlarang dari suku Marten Celestial Demon. Hanya mereka yang memiliki status tinggi dalam suku, yang memenuhi syarat untuk masuk dan berlatih. Namun, selama bertahun-tahun, suku tersebut secara konsisten kehilangan kontak dengan banyak pakar puncak, yang telah masuk ke dalamnya saat memasuki pengasingan untuk berkultivasi. Selain itu, hanya setelah anggota suku menyisir tempat itu, mereka menemukan kerangka yang tersisa. Ini kemungkinan karena mereka telah gagal ketika mereka mencoba untuk membuat terobosan. Justru karena inilah anggota suku biasa dilarang memasuki gua surgawi. Dengan demikian, Dewan Tetua harus memberikan persetujuan mereka sebelum orang bisa masuk. Namun, jelas bahwa Lindong tidak bisa menggunakan metode ini untuk memasuki gua. Ada gunung menjulang yang besar berdiri di bagian terdalam dari pegunungan. Sebuah lubang besar yang dalam dan tampaknya tak berdasar, ada di tempat di mana banyak gunung berpotongan. Lubang besar itu berukuran 10.000 kaki, dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti mulut besar hitam ganas yang menganga, dan semua kehidupan yang masuk akan dimangsa oleh kegelapan tersebut. Saat ini, ada beberapa simbol cahaya kuno yang mengambang di atas lubang hitam besar. Simbol-simbol ini terhubung satu sama lain, dan mereka tampaknya telah membentuk penghalang yang menutupi lubang besar hitam ini.
Jika seseorang ingin melihat lebih dekat, akan mungkin untuk melihat beberapa tokoh tua yang terlihat samar sedang duduk di puncak gunung yang mengelilingi lubang besar. Mata mereka terpejam, memberi mereka penampilan seperti biksu tua dalam keadaan bermeditasi. Hanya seperti itu kekuatan Yuan yang luas dan perkasa, dari di sekitar mereka, memungkinkan seseorang untuk melihat kekuatan menakutkan yang mereka miliki. Mereka adalah penjaga gua surgawi suku Celestial Demon Marten. Angin kencang bersiul di atas hutan gunung, dan seluruh area itu tanpa kehidupan. Tidak hanya anggota suku Celestial Demon Marten saja yang tidak diizinkan memasuki tempat ini, tetapi, bahkan burung dan hewan yang benar-benar tidak berbahaya pun langsung punah. Untuk memastikan bahwa orang-orang di dalam gua akan memiliki tempat yang sempurna untuk pengasingan dalam berkultivasi, suku Celestial Demon Marten jelas telah menghilangkan semua kemungkinan ancaman. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara angin kencang muncul. Sesosok bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Auranya yang luas dan perkasa, itu menyebabkan banyak tokoh di dekat gua surgawi tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka mengerutkan keningnya, ketika mereka menatap sosok yang sudah dikenalnya itu. Kakek Marten, kamu tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di tanah sekitar gua surgawi. Kamu harus bergegas dan pergi sebelum para tetua menemukan ini. Di puncak gunung, seorang lelaki tua dengan alis putih itu, memandangi sosok itu sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Ayah aku tidak meninggalkan pengasingannya dalam 100 tahun. Aku ingin masuk dan menyelidikinya. Mata Little Marten agak tajam ketika dia menatap lubang yang tampaknya tak berdasar itu, dan menjawabnya. Kakek Marten, melakukan pengasingan 100 tahun kultivasi adalah peristiwa umum bagi kami. Saat ini, pemimpin suku tua mungkin berada di bagian penting dari pelatihannya, dan konsekuensinya mungkin parah jika ada yang salah. Karena itu, kamu tidak boleh bertindak sembarangan, balas lelaki tua dengan alis putih itu. Namun, aku merasa ada sesuatu yang salah, dan aku harus masuk hari ini. Ucap Marten kecil. Ekspresi Little Marten dingin. Tanpa mengatakan apapun, dia menggerakkan tubuhnya, dan langsung berubah menjadi sinar cahaya sebelum dia menembak ke arah gua surgawi. Hentikan dia. Pria tua dengan alis putih itu sangat marah ketika melihat ini. Dia segera berteriak keras. Bang! 5 sosok keluar dari puncak gunung di sekitarnya setelah teriakannya terdengar. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak seperti gelombang yang berputar, sebelum mereka menyapu Little Marten tanpa ragu-ragu. Mata Little Marten sedikit tenggelam setelah dia melihat serangan ganas itu. Segera, dia mengulurkan tangannya, sebelum cahaya ungu hitam berkumpul dan membentuk sabit besar 10.000 kaki di tangannya, sabit mengoyak udara dan membelah ombak besar yang mengerikan. Mata kelima penjaga itu menjadi sedikit tegang setelah mereka melihat kalau serangan mereka dapat dihancurkan. Mereka memegang status yang sangat tinggi di suku, dan mereka telah mencapai tahap samsara. Namun, tak terduga bahwa Marten kecil masih berhasil memblokir serangan mereka, meskipun faktanya kalau mereka berlima telah menyerang bersama. Meskipun ini sebagian karena mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, kinerja Little Marten masih menyebabkan mereka untuk diam-diam memuji dia di hati mereka. Namun, meski telah memuji Little Marten, mereka tidak ragu ketika mereka menyerang. Mereka berlima bergerak dan muncul di depan Little Marten. Kemudian, mereka membentuk formasi, sebelum Yuan power yang besar dan perkasa melonjak, dan arai cahaya langsung menyelimuti Little Marten. Boom boom boom. Marten kecil juga melepaskan kekuatan penuhnya dalam pertarungan. Serangannya yang liar dan keras mengguncang barisan cahaya sampai bergetar. Bahkan, lengan kelima orang itu mulai bergetar sedikit. Yuan power liar dan keras menyebar di langit, mengaduk serangkaian angin kencang yang mengubah pegunungan yang awalnya tenang ini, sekarang menjadi berantakan. Si kecil ini, ucap pria tua dengan alis putih sambil menatap Little Marten, yang masih menolak dengan kekuatan penuhnya, meskipun terjebak oleh arai cahaya di langit. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di depan arai cahaya, di saat memperluas telapak tangannya, susunan cahaya mulai menyusut dengan cepat. Setelah itu menjadi seperti penjara, yang perlahan-lahan menjebak Little Marten di dalamnya. Kakek Marten, berhenti menyebabkan masalah. Jika Dewan Tetua mengetahui hal ini, kemungkinan kamu akan ditegur lagi. Selain itu, tindakan kamu hanya akan membuat mereka berpikir bahwa kamu terlalu ceroboh, dan akan menjadi pemimpin suku yang miskin. Pria tua dengan alis putih berkata, setelah ia melihat bahwa Little Marten telah terjebak. Paman Bai, ayahku benar-benar mengalami beberapa masalah. Marten kecil menatap pria tua dengan alis putih saat dia membalas dengan lembut.
Pria tua dengan alis putih menatap ekspresi serius Martin kecil, dan merasakan beberapa ketidakpastian di hatinya. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin suku tua bukan satu-satunya yang melakukan pengasingan kultivasi di gua surgawi ini. Ada juga beberapa makhluk sangat tua lainnya berada di dalam. Mungkin sedikit merepotkan jika kamu akhirnya mengganggu mereka. Untuk saat ini, kamu harus tenang dulu, dan kami tidak akan memberitahu Dewan Tetua tentang ini, ucap tetua penjaga. Beberapa dari mereka duduk di langit untuk mempertahankan barisan yang telah menjebak Little Marten di dalamnya ketika mereka berbicara. Marten kecil merasa tidak berdaya dalam menghadapi ini, dan dia hanya bisa duduk-duduk santai. Namun, ada kilatan di matanya yang sedikit lebih rendah. Pada saat yang sama, tak satu pun dari orang-orang ini yang menyadari, bahwa simbol yang terletak di tepi gua surgawi tiba-tiba melintas. Sebuah celah kecil muncul pada penghalang cahaya yang semulanya sempurna, sebelum sosok berlari ke dalam dengan cara seperti hantu. Setelah sosok itu bergegas ke gua surgawi, tubuh santai Little Marten yang sedang terjebak oleh arai, akhirnya rebahan. Kekuatan Yuan yang luas dan perkasa yang bergema di sekitarnya, juga ditarik ke dalam tubuhnya. Pria tua dengan alis putih dan sisanya menghela nafas lega ketika mereka melihat tindakannya. Setelah itu, mereka melambaikan lengan baju mereka dan menghilangkan arai. Kakek Marten, cepat pulang. Pria tua dengan alis putih itu melambaikan tangannya dan berkata. Marten kecil melirik ke dalam gua surgawi yang hitam. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Pria tua dengan alis putih menoleh untuk melihat gua surgawi setelah dia melihat Little Marten pergi. Tepat, alisnya berkerut lembut. Tampaknya ada sesuatu yang aneh tentang pengasingan yang diambil oleh pemimpin suku kali ini. Aku ingin tahu, apakah apa yang dikatakan kakek Marten ini? Seorang penjaga di sampingnya tiba-tiba menghela nafas dan berkata, kami hanya memiliki wewenang untuk menjaga, dan tidak dapat memasuki gua surgawi sendirian. Pemimpin suku sangat kuat. Bagaimana mungkin kecelakaan bisa terjadi padanya? Balas pria tua dengan alis putih itu sambil menggelengkan kepalanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas kembali ke puncak gunung. Akhirnya, dia kembali duduk. Namun, jelas bahwa ada sedikit kekhawatiran di matanya, sebelum matanya tertutup. Pada saat ini, Lin Dong memasang ekspresi terkejut ketika dia mengamati tempat asing di sekitarnya. Dengan bantuan kekacauan yang diciptakan oleh Little Marten, dia dapat menemukan celah untuk menyelinap ke dalam gua surgawi, yang telah disegel. Namun, setelah dia memasuki gua, dia terpana oleh betapa uniknya tempat ini. Daerah di sekitarnya bukanlah gua seperti yang dia bayangkan. Sebagai gantinya, itu adalah ruang gelap di mana seseorang tidak bisa menemukan indera pengarahan dari seseorang. Kegelapan ini sedikit menekan, dan lingkungan yang sunyi sangat mematikan, dan itu tanpa kehidupan. Lin Dong berdiri di tempat yang sama, dan mengamati sekelilingnya. Tidak ada tanda-tanda di dalam ruang gelap ini. Namun, samar-samar dia bisa merasakan kalau ada jalan gelap yang menyebar ke segala arah di bawah kakinya. Kompleksitas gua surgawi ini telah melampaui harapannya. Lin Dong mencoba menyelidiki sekelilingnya secara singkat. Namun, dia tidak berhasil mendeteksi apapun. Dia merenung sedikit sebelum mengepalkan tangannya. Tepat, bulu darah gelap muncul di dalamnya. Itu adalah esens Blood Feather dari ayah Little Marten. Lin Dong menutup matanya sambil memegang bulu darah ini. Dia akhirnya membukanya sekitar 10 menit kemudian. Matanya berbalik untuk melihat ke arah barat. Dengan memanfaatkan bulu darah ini, dia akhirnya bisa mendeteksi koneksi yang sangat tidak jelas ke arah itu. Dia seharusnya ke arah itu. Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri. Dia bergerak dan langsung terbang ke arah itu. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga mulai beredar saat ia melakukannya, dan membentuk lapisan pertahanan di atas permukaan tubuhnya. Tempat ini misterius dan tak terduga, dan yang terbaik adalah sedikit ekstra hati-hati. Tidak ada cahaya yang hadir di tengah-tengah kegelapan ini. Kesunyian yang mematikan menyebabkan ketakutan muncul di hati seseorang. Namun, Lin Dong tetap tenang. Kembali ketika dia menaklukkan simbol leluhur yang melahap, kegelapan dan kesepian di tempat itu beratus ratus kali lebih gelap daripada di tempat ini. Lin Dong bepergian selama 1 jam sebelum dia tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, dia melihat ke arah kirinya. Mungkin baginya untuk mendeteksi riak misterius dari arah itu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menyentuh ruang gelap. Berdengung. Kegelapan berfluktuasi ketika tangan Lin Dong menyentuhnya. Setelah itu, dimungkinkan untuk melihat kegelapan secara bertahap menjadi ilusi. Di balik kegelapan tersebut, ada sebuah gua yang diterangi oleh cahaya lilin kekuningan yang redup. Sementara itu, ada sesosok yang duduk di dalam gua.
Dari penampilannya, sepertinya dia adalah ahli top dari suku Marten Celestial Demon. Tidak ada yang salah dengan melakukan pengasingan budidaya di sebuah gua. Namun, Lindong masih merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. Ketika matanya secara perlahan melintasi gua, sesaat kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada dinding gunung di sebelah kanan orang itu. Di tempat itu, ada bunga hitam berbentuk segi delapan yang tumbuh di sana. Aromanya yang sulit dideteksi oleh orang biasa, samar-samar melayang darinya. Benda apakah itu? Pikir Lindong sambil sedikit mengernyit. Bunga hitam itu tidak terlalu misterius, tapi Lindong bisa merasakan dua simbol leluhurnya yang agung bergetar sedikit ketika dia melihat bunga itu. Bunga iblis Eternal Illusion. Suara yang tiba-tiba terdengar. Lindong bisa mendengar beberapa kejutan dan kesungguhan dari suaranya. Ini menyebabkan kelopak matanya berkedut-kedut dengan keras, sementara kegelisahan mulai muncul dari dalam hatinya. Suku Celestial Demon Marten memang telah diserang oleh Yimo, ucap Lindong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.